Dengan penuh ucapan syukur pada pagi hari ini kami kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama, kami dapat memuji-muji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan mengganggu pemberitaan firman, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan kehidupan kami semuanya. Karena pikiran dan hati kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Berfirmanlah karena kami siap mendengarkannya. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengarkan firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom aleichem. Puji Bapak Yahweh. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di ruangan ini sebagian kecil, para pelayan-pelayan Tuhan, maupun saudara-saudara yang mendengarkan dari rumah masing-masing. Pada pagi hari ini saya akan membawakan firman yang seperti flyer sudah disampaikan, yang saya beri judul kuasa otoritas. Untuk itu sebagai ayat dasarnya saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka di dalam kitab Matius atau Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-1. Saya akan baca berdasarkan kitab suci Indonesian Literal Translation yang demikian bunyinya. Dan setelah memanggil ke-12 muridnya, dia memberikan otoritas atas roh-roh najis kepada mereka untuk mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan setiap penyakit dan semua kelemahan tubuh. Nah, ayat ini saudara-saudara membicarakan tentang sebuah kuasa otoritas. Apakah yang dimaksud dengan otoritas? Secara etimologi di dalam kamus memiliki 4 arti. Yang pertama adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya. Ini yang pertama. Yang kedua, hak untuk bertindak. Yang ketiga, kekuasaan wewenang. Yang keempat, hak untuk melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain. Ini merupakan arti dari sebuah kuasa otoritas. Mungkin dari 4 hal tersebut kurang begitu jelas, karena itu saya akan memberikan perumpamaan kira-kira demikian saudara-saudara, tentang kuasa dari gembala sidang. Gembala sidang itu punya otoritas kuasa untuk menikahkan. Artinya seseorang yang sudah dinikahkan oleh seorang gembala sidang yang mempunyai otoritas atau kuasa, maka pernikahannya sah, saudara-saudara. Tetapi bagi orang yang tidak memiliki otoritas, maka kalau orang tersebut menikahkan, saya mau tanya kepada saudara-saudara, misal saja saya mengambil perumpamaan dengan segala hormat, yaitu Pak Peter Purnomo misalkan. Pak Peter Purnomo adalah seorang jemaat yang sangat setia di dalam beribadah kepada Tuhan,
bahkan ikut ambil bagian di dalam pelayanan dalam bidang sound. Pak Peter ini sangat setia, jemaat yang baik. Pertanyaan saya, bisakah Pak Peter Purnomo menikahkan orang? Tidak bisa. Sebetulnya Pak Peter Purnomo mau menikahkan bisa-bisa saja, tetapi hasilnya tidak sah, ya. Walaupun Pak Peter Purnomo ini adalah seorang jemaat yang setia pelayanan, kecuali kalau pada saat pernikahan itu saya memberikan otoritas, memberikan kuasa, maka walaupun Pak Peter Purnomo bukan seorang gembala sidang, tetapi karena diberi otoritas, diberi kuasa, maka otoritas kuasa itu berlaku. Karena itu misalkan ada laki-laki dan perempuan dinikahkan di gereja, katakanlah A dan B, menikah di gereja. Setelah itu gereja mengeluarkan akta pernikahan. Kemudian A dan B ini menginap di hotel. Ternyata pada hari itu ada operasi justisi dari Satpol PP. Ketangkaplah A dan B ini dalam satu kamar di hotel tersebut. Tetapi karena A dan B itu memegang akta nikah dari gereja, maka mereka akan dilepaskan. Tetapi ketika seseorang yang tidak punya otoritas kuasa untuk menikahkan, kemudian menikahkan, maka kalaupun ada aktanya, tentu aktanya tidak berlaku, kecuali seperti yang tadi saya umpamakan, Pak Peter Purnomo menikahkan, tapi saya memberi otoritas. Saya katakan silakan Pak Peter, Bapak menikahkan A dan B, nanti kami keluarkan akta nikahnya. Jadi yang memberkati Pak Peter, kemudian setelah diberkati dikeluarkan akte pernikahan, maka akte pernikahan itu sah karena ada kuasa otoritas. Tetapi ketika Pak Peter katakanlah tidak mendapatkan otoritas, kemudian menikahkan, pertanyaan saya lagi, bisakah Pak Peter mengeluarkan akta nikah? Bisa, tetapi akta nikah yang dikeluarkan tidak sah. Sehingga ketika diklarifikasi, ternyata tidak sah. Maka bahkan Pak Peter yang menikahkan ini bisa bermasalah dan bisa dipermasalahkan. Itulah kuasa sebuah otoritas. Jadi sebagaimana tadi sudah diungkapkan di bagian depan secara etimologi, adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya. Jadi walaupun orang lain, katakanlah Pak Sarmujito juga bisa menikahkan, kalau saya yang punya otoritas memberikan, mendelegasikan wewenangnya. Kemudian tadi hak untuk bertindak, kekuasaan, wewenang. Yang keempat, hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain. Jadi Pak Sarmujito yang saya perintahkan untuk menikahkan, Pak Peter Purnomo yang saya perintahkan untuk menikahkan, kedua saudara kita ini adalah jemaat yang setia bahkan melayani. Tapi karena saya memberi otoritas, maka apa yang dilakukannya sah secara hukum. Nah, saya akan maju lebih lanjut, mudah-mudahan perumpamaan yang tadi saya sampaikan setidak-tidaknya bisa dipahami. Ini direkam,
Kalau kurang paham bisa diulang kembali ya. Yang selanjutnya, kenapa ada orang yang mengejar otoritas? Jadi otoritas tadi yang saya beri umpamakan adalah otoritas dalam sebuah gereja. Kalau di dalam sebuah negara, masing-masing punya otoritasnya sendiri-sendiri. Presiden dengan otoritasnya, menteri-menteri dengan otoritasnya, hakim dengan otoritasnya, semua memiliki otoritas-otoritas sendiri-sendiri. Oleh karena itu, di dalam kehidupan di atas muka bumi ini, ada orang-orang yang mengejar otoritas. Kenapa ada orang yang mengejar otoritas? Saya sampaikan ada 4 hal. Yang pertama, kenapa orang mengejar otoritas? Artinya ingin bisa memiliki kuasa otoritas. Yang pertama adalah dapat mempengaruhi pribadi atau mempengaruhi kelompok, bahkan mempengaruhi wilayah, mempengaruhi daerah, maupun mempengaruhi negara. Bahkan mampu mempengaruhi dunia. Itulah arti sebuah kuasa otoritas. Maka banyak orang berusaha untuk memiliki kuasa otoritas itu. Contohnya, saya akan ajak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian membuka di dalam Kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-36 ayat yang ke-22 sampai 23. Di dalam Indonesian Literal Translation di sana dikatakan, dan pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, untuk menggenapkan firman Yahweh melalui mulut Yirmiyahu, Yahweh menggerakkan roh Kores raja Persia itu dan menyebarluaskan berita ke seluruh kerajaannya dan juga tulisan yang berbunyi, demikianlah perkataan Kores raja Persia itu, Yahweh Elohim semesta langit telah mengaruniakan kepadaku semua kerajaan di bumi ini, dan dia telah menunjuk aku untuk membangun rumah baginya di Yerusalem yang ada di Yehuda. Siapakah di antara kamu semua adalah umatnya? Biarlah Yahweh Elohimnya menyertainya dan biarlah dia pulang. Ini adalah ucapan yang keluar dari Raja Kores yang mengungkapkan sebuah kuasa otoritas untuk menggenapi firman. Karena bangsa Israel pada saat itu mereka memberontak kepada Yahweh, maka mereka berada di pembuangan. Nah, ketika mereka ada di pembuangan, mereka mengalami kerinduan terhadap kampung halamannya. Mereka juga memiliki kerinduan terhadap Elohimnya. Karena selama ada di pembuangan di Babel, mereka hidup dalam penyembahan terhadap dewa-dewa, sampai terakota pun disembah. Oleh karena itu, Yahweh menggenapkan firman-Nya bahwa mereka dipulangkan karena Bapa Yahweh mengetahui kerinduan hati mereka. Ya, seperti beberapa waktu yang lalu ketika pertama kali pandemi, gereja kita lockdown cukup lama, maka ada orang yang rindu untuk bisa berkumpul bersama-sama. Nah, kerinduan mereka ini seperti itu kira-kira, bahkan lebih-lebih lagi. Oleh karena itulah mereka pulang di bawah kuasa otoritas Raja Kores, Raja Persia. Padahal Raja Persia ini adalah orang kafir, orang yang tidak mengenal Bapa Yahweh, tetapi hatinya digerakkan oleh Elohim untuk mengeluarkan sebuah kuasa otoritas supaya mereka kembali. Karena itu satu pernyataan yang luar biasa adalah dikatakan pada ayat yang ke-23 bagian akhir dikatakan, siapa di antara kamu semua adalah umatnya, biarlah Yahweh Elohimnya menyertainya dan biarlah dia pulang.
jadi diizinkan pulang ke kampung halamannya untuk bisa kembali menyembah kepada Yahweh. Ini memang sedikit berbeda dengan umat-umat Nasrani, khususnya yang ada di Indonesia. Tidak ada kerinduan sama sekali terhadap Yahweh Elohim yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakub. Bahkan merasa jijik dengan nama Yahweh, maka untuk menyebut pun tidak mau. Tetapi mereka kembali ke kampung halamannya atas kuasa sebuah otoritas untuk kembali menyembah kepada Bapa Yahweh. Saking mereka merasa bahwa mereka ini adalah orang-orang najis yang memberontak kepada Bapa Yahweh, tetapi dengan kasih Yahweh memulangkan mereka, maka mereka merasa tidak layak untuk menyembah, untuk menyebut namanya. Karena itu setiap kali mereka menemukan huruf Yod-He-Waw-He yang oleh orang-orang Yahudi dipanggil dengan Yahweh, mereka mengganti menjadi Hashem yang berarti nama itu, dan mengganti dengan Adonai yang berarti Tuanku. Kenapa? Karena mereka merasa najis dan tidak layak, dan itu tertuang di dalam kitab Talmud. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, yang meminta supaya kita jangan menyebut nama Yahweh, itu bukan Yahweh si empunya nama itu sendiri, tetapi Talmud yang melarang. Tujuannya supaya jangan nama Yahweh dilecehkan, karena mungkin bisa untuk bercanda, bisa untuk hutang uang, dan bisa untuk membohongi orang lain. Karena itu kitab Talmud melarang dan memberikan perumpamaan mengganti dengan sebutan. Tetapi Yahweh si empunya nama itu sendiri menghendaki namanya dipanggil. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sebuah contoh bagaimana orang mengejar sebuah kuasa otoritas karena dapat mempengaruhi pribadi atau mempengaruhi kelompok, bahkan mempengaruhi wilayah, mempengaruhi daerah, maupun mempengaruhi negara dan bahkan mempengaruhi dunia. Ini yang pertama, dapat mempengaruhi. Yang kedua, bukan hanya mempengaruhi, tetapi juga mengubah sebuah wilayah, mengubah daerah, bahkan mengubah seluruh bumi. Contohnya kita membuka di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, dan Yahweh mencerai-beraikan mereka dari sana ke seluruh muka bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Ini mengisahkan tentang orang-orang yang pada saat itu bersatu padu, mereka membuat menara Babel. Dengan kesatuan itu, mereka mampu membuat apa saja dan semua yang dikerjakannya berhasil. Tetapi karena motivasi dan sikap hati mereka itu menyombongkan diri, maka Yahweh mengeluarkan kuasa otoritasnya, yaitu mengacaukan bahasa mereka, sehingga pada akhirnya rencana untuk mengubah wilayah, mengubah daerah, bahkan mengubah seluruh bumi dari menara Babel itu gagal total. Kenapa? Karena kuasa otoritas Bapa Yahweh itu luar biasa. Bapa Yahweh tidak perlu membunuh mereka, saudara-saudara. Cukup dikacaukan bahasa, sehingga kita melihat sekarang ini di atas muka bumi ada ribuan nama bahasa masing-masing. Itu karena kasus menara Babel. Itu yang kedua. Kenapa ada orang yang mengejar kuasa otoritas selain dapat mempengaruhi, mengubah wilayah? Yang ketiga, dapat dipakai untuk memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan otoritas. Dapat dipakai juga untuk mengkriminalisasi orang yang tidak disukai. Kita melihat ayatnya
di dalam Keluaran pasal yang ke-1 ayat yang ke-22. Dan Farao atau Firaun memerintah seluruh rakyatnya dengan mengatakan, setiap anak laki-laki yang dilahirkan, kamu harus melemparkannya ke dalam sungai, tetapi setiap anak perempuan, kamu harus membiarkannya. Satu lagi, dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Dan orang-orang Mitsraim atau Mesir mengejar mereka, dan seluruh kuda kereta perang Farao atau Firaun dan orang-orang berkuda serta tentaranya menyusul mereka yang sedang berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal-Zefon. Di sini kita melihat di dalam Keluaran pasal 1 ayat yang kedua, Farao atau Firaun mengeluarkan sebuah kuasa otoritas untuk membunuh anak-anak. Dikatakan setiap anak laki-laki yang dilahirkan, kamu harus melemparkannya. Kenapa? Karena dia takut disaingi. Kisah ini kisah tentang siapa, saudara-saudara? Keluaran 1 ayat yang ke-22 tentang Mose, ya, supaya jangan dipakai oleh Bapa Yahweh pada akhirnya. Kemudian di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-9, ketika Mose dipakai oleh Bapa Yahweh untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mitsraim menuju ke tanah perjanjian, juga dihalang-halangi, maka Farao atau Firaun mengeluarkan sebuah kuasa otoritas untuk mengejar mereka, untuk membunuh mereka di tengah jalan. Tetapi kita semua melihat bagaimana kuasa otoritas Bapa Yahweh melebihi kuasa otoritasnya Farao atau Firaun. Sehingga Mose ketika dia mengangkat tongkatnya, maka laut yang bukan jalan bisa diubah menjadi jalan, sehingga mereka bisa terhindar dari malapetaka bangsa-bangsa pilihannya Bapa Yahweh ini. Tetapi justru Farao beserta dengan tentara-tentaranya mati tenggelam. Itu sebuah kuasa otoritas. Itu hal yang ketiga. Kenapa ada orang yang mengejar untuk bisa mendapatkan kuasa otoritas? Karena bisa dipakai untuk mengkriminalisasi orang yang tidak disukai. Dan sekarang ini yang sedang banyak sekali dipakai oleh para pejabat-pejabat negara yang tidak mendukung pemerintahan Presiden kita Joko Widodo, sehingga menggunakan otoritas kuasanya untuk mengkriminalisasi orang atau menggunakan kuasa otoritas untuk kepentingannya sendiri. Nanti kita akan sampai ke sana. Yang keempat, kenapa ada orang yang berusaha untuk mengejar kuasa otoritas? Karena kuasa otoritas itu dapat mengubah perasaan hati. Kita membuka ayatnya di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-30 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, ya Yahweh, dengarkanlah dan kasihanilah aku, ya Yahweh, jadilah penolongku. Engkau telah mengubah duka citaku menjadi tari-tarian bagiku. Engkau telah menanggalkan pakaian kabungku dan mendandani aku dengan sukacita. Ini adalah Mazmur nyanyian penahbisan Istana Daud. Bagaimana suara perkabungan itu bisa berubah menjadi sukacita karena kuasa otoritas Bapa Yahweh. Jadi saudara-saudara, banyak orang khususnya di negara kita saat ini berusaha untuk memiliki kuasa otoritas. Memang kita pun seharusnya memiliki kuasa otoritas. Dan kuasa otoritas itu sebetulnya sudah Tuhan berikan kepada kita. Cuman kita tidak menggunakannya.
Nanti kita akan sampai ke sana. Saya lanjutkan lagi bagaimana otoritas itu bekerja. Otoritas bekerja itu melebihi sebuah kekayaan, saudara-saudara. Karena itu saya katakan bahwa kekayaan tidak akan menang menghadapi sebuah otoritas. Bahkan dengan otoritas, kekayaan bisa dilenyapkan oleh otoritas yang dimiliki oleh seseorang. Saya pernah nonton film Ahok. Ahok itu di dalam filmnya dulu mempunyai sebuah usaha, tetapi usahanya selalu diganggu. Yang punya usaha ini ayahnya ya, ayahnya Ahok itu punya usaha, usahanya sering diganggu oleh pegawai-pegawai pemerintah. Karena apa? Menggunakan sebuah kuasa otoritas. Maka Ahok berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang, yaitu ketika memiliki sebuah kuasa otoritas. Saya terkejut ketika saya pelayanan di sebuah pulau, ketika saya turun dari pesawat di dalam satu kota besar, saudara-saudara, saya tidak perlu sebutkan namanya. Saya dijemput oleh seorang pengusaha di kota tersebut. Selama ada di mobil, kami berbincang-bincang, saling bertegur sapa, basa-basi terlebih dahulu. Kemudian saya tanya begini, Pak, bagaimana kemajuan kota ini dengan adanya pengusaha-pengusaha yang diberkati oleh Tuhan? Saya terkejut karena pengusaha itu mengatakan banyak pengusaha-pengusaha di sini yang sekarang keluar memindahkan usahanya ke pulau lain, Pak. Saya tanya, loh kenapa bisa begitu? Habis ketika usahanya maju, saya tidak perlu sebutkan juga jenis usahanya. Maka pejabat pemerintah itu mendatangi perusahaan tersebut, kemudian dengan kuasa otoritasnya meminta usahanya, saudara-saudara. Ya sudah, mau orang kaya seperti apa karena dia tidak punya kuasa otoritas terhadap negara, ya tidak bisa. Katakanlah ketika usahanya diminta, dipertahankan, tidak bisa, izinnya dipersulit, jadi bahan pemerasan. Ini merupakan sebuah penyelewengan. Oleh karena itulah, maka kitab suci pun sudah mengajarkan kepada kita. Coba kita membuka di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, ada suatu kejahatan yang telah aku lihat di bawah matahari. Sebuah apa, saudara-saudara? Kejahatan yang telah aku lihat di bawah matahari, sebagai suatu kekeliruan yang muncul di hadapan penguasa. Artinya kejahatan itu dilakukan oleh penguasa. Ayat 6, orang bodoh ditempatkan pada kedudukan-kedudukan yang sangat tinggi, dan orang-orang kaya duduk di tempat rendah. Seperti tadi saya katakan, kalau orang bodoh, orang serakah, punya kuasa otoritas, maka orang kaya jadi rendah. Kenapa? Karena orang bodoh tadi punya otoritas. Ya, jadi orang kaya dengan kekayaannya dia tidak mampu berbuat banyak sehingga duduk di tempat yang rendah. Di Indonesia ini masih ada banyak orang yang punya filsafat keliru, saudara-saudara. Falsafah hidupnya, pemimpin saya mau korupsi, mau jadi koruptor, enggak apa-apa. Yang penting seiman. Dan hasilnya nanti dibagi-bagi untuk umat atau untuk membangun sebuah rumah ibadah. Artinya apa? Rumah ibadahnya dibangun dari hasil kejahatan, saudara-saudara. Dan kitab suci katakan itu suatu kejahatan dan keliru menempatkan seorang pemimpin. Akibatnya apa? Daerah yang dipimpin bukan semakin maju, semakin amburadul, tidak karu-karuan. Kenapa? Karena orang bodoh memimpin.
Seharusnya orang bodoh itu berdiam diri, bukan menjadi seorang pemimpin. Akibatnya dengan kuasa otoritas yang dia miliki, ngaco, saudara-saudara. Inilah satu kekeliruan. Kita tidak munafik atau menafsirkan bahwa suatu kenyataan sedang terjadi. Ada orang-orang yang punya pikiran, nggak apa-apa pemimpinku koruptor, yang penting seiman. Banyak sekali saudara orang yang berpikir seperti itu. Tapi saya bersyukur Presiden kita Joko Widodo tidak demikian. Dia adalah seorang pemimpin yang amanah, seorang pemimpin yang memikirkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, akibatnya apa? Kalau ada orang bodoh menjadi pemimpin dan punya kuasa otoritas, akibatnya tertulis pada ayat yang ke-7 dari Pengkhotbah 10. Aku telah melihat budak-budak di atas kuda dan para pembesar yang berjalan kaki di tanah seperti budak. Jadi budak-budak duduk di atas kuda, para pembesar berjalan kaki. Ini kalau sudah seperti ini tidak ditangani, negara bisa runtuh, saudara-saudara. Beberapa hari yang lalu saya sempat melihat sebuah penjara, di mana penjara itu khusus mengumpulkan para koruptor. Nah, koruptor yang dikumpulkan di penjara itu bisa tetap punya HP, kamar tidurnya mewah, seperti rumahnya sendiri, hanya pindah tempat indekos saja. Akibatnya apa? Banyak orang yang berpikir, saudara-saudara, jangan maling ayam, lebih baik korupsi saja. Karena maling ayam itu hukumannya lebih berat daripada koruptor. Koruptor nggak masalah, korupsi ketangkap paling di penjara 1-2 tahun, atau katakanlah 10-15 tahun, 15 tahun lah. Tapi nanti kena potong tahanan sebentar, keluar masih kaya raya. Coba kita renungkan, kenapa orang-orang yang sudah menggunakan uang negara demikian luar biasa, tetapi di dalam penjara masih bisa pegang HP, masih bisa pesta pora dan sebagainya? Karena mereka ini budak-budak yang duduk di atas kuda, maka para pembesar, yaitu kepala lapas atau sipir-sipir yang ada, berjalan kaki di tanah seperti budak. Jadi dibeli, mentalnya itu dibeli, saudara-saudara. Bisa dipahami ya apa yang saya maksudkan. Jadi kalau sudah seperti ini dan dibiarkan, negara akan runtuh karena semua orang akan jadi koruptor. Coba kalau di negara China, kenapa China mengalami kemajuan yang luar biasa? Jangan iri dengan China, saudara-saudara. China bisa maju seperti itu karena orang yang korupsi tidak peduli laki perempuan, tembak kepalanya, habis perkara. Kalau di sini oke lah, tidak ditembak kepalanya karena mereka kan negara komunis, bisa lakukan itu. Kita negara yang penuh dengan religius, ya, negara Tuhan katanya. Tidak sampai harus membunuh orang. Penjara seumur hidup, bukan seumur hidup, sehidup umur. Ini satu kekeliruan, saudara-saudara. Saya dulu berpikir seumur hidup itu ya sampai mati. Ternyata tidak. Yang dimaksud seumur hidup ketika saya di penjara umur 15, katakanlah saya di penjara seumur hidup, ya seumur hidup saya itulah penjaranya. Lamanya ada di dalam penjara. Kemudian nanti dipotong-potong, selesai keluar. Jadi seumur hidupnya cuma sebentar. Coba kalau di Indonesia mengeterapkan hukum seperti di China, nggak usah ditembak mati lah, terlalu keji. Tapi dihukum sehidup umur. Maka jangan-jangan para pejabat banyak yang ada di dalam penjara dan mereka reunian sepanjang kehidupan mereka di dalam penjara.
Kenapa? Karena mereka berupaya untuk mendapatkan uang akibat dari menyalahgunakan kuasa otoritas. Artinya menyalahgunakan wewenang, saudara-saudara. Ya, karena gampang sekali dengan wewenang yang ada. Nanti saya akan berikan contohnya. Sekarang bagaimana hukumnya bagi orang yang menyalahgunakan otoritas? Karena saya bicara secara kerohanian, saya akan berbicara secara kerohanian di dalam kitab suci. Kita membuka di dalam Yekeskel atau Yeskiel pasal 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan baca, demikian bunyinya. Dan datanglah firman Yahweh kepadaku yang mengatakan, hai anak manusia, bernubuatlah terhadap gembala-gembala Israel. Bernubuatlah, dan engkau harus mengatakan kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, demikianlah Tuhan Yahweh berfirman, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah seharusnya para gembala adalah yang menggembalakan kawanan domba? Kamu makan lemak dan mengenakan pada dirimu sendiri pakaian bulu domba. Kamu menyembelih yang gemuk, tetapi kamu tidak menggembalakan domba-domba itu. Kamu tidak membuat yang lemah menjadi kuat, dan kamu tidak menyembuhkan yang sakit, dan kamu tidak membalut yang terluka, dan kamu tidak membawa kembali yang tersesat, dan kamu tidak mencari yang hilang, tetapi kamu memerintah mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Mereka terserak karena kekurangan gembala, dan mereka menjadi makanan bagi semua binatang buas di padang ketika mereka terserak. Domba-dombaku tersesat di gunung-gunung, di setiap bukit yang tinggi, dan domba-dombaku terserak di seluruh permukaan bumi, dan tidak ada seorang pun yang memerhatikan dan mencarinya. Oleh karena itu, hai para gembala, dengarkanlah firman Yahweh. Demi aku yang hidup, firman Tuhan Yahweh, sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa, dan domba-dombaku menjadi makanan bagi semua binatang buas di padang, karena tidak memiliki seorang gembala, sebab gembala-gembalaku tidak memerhatikan domba-dombaku, tetapi gembala-gembala itu memberi makan diri mereka sendiri dan tidak memberi makan domba-dombaku. Oleh karena itu, hai para gembala, dengarkanlah firman Yahweh. Demikianlah Tuhan Yahweh berfirman, lihatlah, aku sendiri akan melawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari tangan mereka, dan aku akan membuat mereka berhenti dari menggembalakan domba-domba itu, dan gembala-gembala itu tidak akan lagi memberi makan dirinya sendiri, karena aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, dan domba-domba itu tidak akan menjadi makanan mereka. Dalam kasus secara kerohanian ini, gembala-gembala yang sekarang adalah gembala sidang, itu adalah orang yang memiliki kuasa otoritas, tetapi mereka tidak menggembalakan jemaat domba-domba penggembalaan yang Tuhan percayakan kepadanya. Tadi disebutkan apa? Bulunya diambil, yang gemuk-gemuk disembelih untuk kesenangannya sendiri. Ini berbicara tentang orang-orang yang menjadi seorang gembala, tetapi memikirkan kesejahteraan dirinya, tidak memikirkan kesejahteraan umat. Makanan yang disampaikan, firman Elohim yang dibagikan, asal-asalan. Kalau di dalam sebuah gereja, gereja itu penuh dengan konflik. Tidak ada kemajuan sama sekali. Tidak memikirkan bagaimana supaya jemaat diberkati oleh Tuhan. Yang dipikirkan adalah bagaimana supaya saya hidupnya sejahtera. Dan kitab suci katakan, orang yang memiliki otoritas seperti itu, hukumnya menjadi lawannya Tuhan. Memang saat di bumi ini, saudara-saudara, orang-orang yang punya otoritas kuasa, mereka bisa mentertawakan orang kaya yang dikriminalisasi. Kamu sekarang tidak ada apa-apanya bagi saya. Waktu saya nonton film
Ahok itu begitu. Ketika orang tuanya melakukan usaha, usahanya diperas oleh pejabat pemerintah. Dan pejabat ini bisa tertawa terkekeh-kekeh. Saya katakan it's okay. Anda punya kuasa otoritas di atas muka bumi ini. Tetapi saya ingin menyampaikan, kuasa otoritas yang kalian miliki akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu, hai para pemimpin yang punya otoritas, jangan engkau memerintah seenak udelnya sendiri, apalagi mengambil kesempatan bagi dirinya sendiri terhadap kesulitan orang lain. Ini yang sekarang sedang terjadi di mana-mana tempat. Banyak penyimpangan-penyimpangan penyalahgunaan otoritas. Saya sebutkan ada 6 hal saja, tapi sebetulnya banyak sekali saudara-saudara. Bagaimana saya mengamati kehidupan di atas muka bumi ini. Kenapa saya menjadi pengamat kehidupan di negara kita? Karena saya secara pribadi sangat peduli dengan kesejahteraan negara kita. Tetapi saya masih melihat dan saya katakan muak melihat para pejabat yang tidak menjalankan tugas sebagaimana adanya. Tetapi mereka menyalahgunakan wewenangnya. Mereka boleh tertawa terkekeh-kekeh. Mungkin ketika saudara mendengarkan firman ini, saudara adalah pejabat negara dan engkau termasuk orang yang menyalahgunakan wewenang. Engkau bisa terkekeh-kekeh dengan mengatakan, itu saya yang dimaksud, tetapi saya tidak kena hukuman. Betul, karena engkau punya jabatan, tetapi engkau tidak bisa lepas dari hukuman Tuhan. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah ketika saya melihat adanya pemalakan orang-orang yang pulang dari luar negeri dengan alasan karantina dan hasil PCR. Saya tidak perlu menceritakan secara detail karena hal ini sudah ada di internet, banyak sekali beredar. Dan rupanya orang-orang yang punya wewenang seolah-olah tutup telinga, tutup mata, sehingga matanya jadi bular, buta, tidak melihat kenyataan yang ada. Orang-orang yang pulang dari luar negeri diperas dengan alasan karena kasus COVID. Saya menangis melihat hal ini dan saya katakan pejabat yang seperti itu, ini pejabat yang mempermalukan negara Indonesia. Bagaimana orang seharusnya masuk ke Indonesia kita sambut, namanya juga mereka tamu, atau orang Indonesia sendiri yang pulang ke negaranya sendiri, tetapi justru diperas. Apalagi TKW-TKW itu saudara-saudara, yang oleh pemerintah dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa, justru ini menjadi pahlawan objek pemerasan. Maka ada jalur khusus TKW. Karena apa? Bisa dilihat orangnya. Wah, ini duitnya banyak masuk. Ya, ini saya ceritakan sudah bukan rahasia lagi. Kalau ditanya Pak Yakob punya buktinya enggak? Ya enggak ada buktinya, mana ada orang mau korupsi minta tanda bukti. Enggak ada saudara-saudara. Tetapi kalau bicara secara hati nurani, betulkah Anda melakukan itu? Pasti jawabannya ya. Saya katakan secara jujur di negara kita ini, ada KPK saja seperti ini, apalagi tidak ada. Saya katakan bahwa korupsi di Indonesia ini sudah membudaya. Ada saja caranya, lubangnya untuk supaya bisa mendapatkan uang kaget, uang panas, saudara-saudara, akibat menyalahgunakan kuasa otoritas ini. Yang kedua, rumah sakit yang menjadikan orang COVID, padahal bukan COVID. Untuk apa? Supaya bisa mendapatkan dana dari pemerintah. Saya tidak tahu persis rumah sakit dapat dana dari pemerintah berapa. Tetapi saya melihat ada orang-orang yang saya kasihi. Mereka saya tahu persis, mereka ini meninggal bukan karena COVID, tetapi disuruh menandatangani surat kalau terkena COVID. Sampai keluarganya menangis kepada saya, bagaimana ini Pak Yakob? Ya sudah, wong kita ini tidak punya otoritas, biar saja sudah. Toh itu hanya jasadnya saja dari tanah kembali menjadi tanah. Nanti kita akan ketemu di Samayim.
di dalam kerajaan sorga. Hati-hati saudara-saudara, engkau yang menyalahgunakan wewenang. Kemudian yang ketiga, baru-baru ini terjadi adanya pemukulan yang dilakukan oleh Satpol PP. Oke lah, katakanlah orang yang punya kafe itu salah, katakanlah demikian. Apa ndak bisa bicara baik-baik? Saya nonton videonya. Siapa bilang kamu saya tidak punya kuasa? Saya punya kuasa. Lalu main pukul sedemikian rupa. Wah, ini hebat sekali. Ya, mentang-mentang punya kuasa, baru jadi Satpol PP sudah tindakannya kayak raja, kayak presiden. Bagaimana kalau jadi presiden? Saya menghormati bagaimana Satpol PP ini dipakai untuk menertibkan sesuatu, dan itu satu pekerjaan yang baik. Tetapi tidak perlu harus arogan, saudara-saudara. Saya melihat di YouTube adanya polisi-polisi yang rendah hati. Dia bagi-bagi uang. Ayo pulang, nih tak kasih uang. Kamu sehari dapat berapa, ini tak kasih. Pulang, jangan berkerumun. Wah, ini baru angkat jempol yang seperti ini, saudara-saudara. Dalam situasi sulit kok mempersulit orang lain. Kemudian saya melihat juga di YouTube adanya alat tes yang sudah memiliki hasil yang positif atau negatif. Tinggal yang mana yang mau dikeluarkan, yang mau positifnya atau yang negatifnya. Lihat dulu orangnya. Kalau kelihatannya kantongnya tebal, yang dikeluarkan positif. Supaya bisa berubah menjadi negatif, bagaimana? Kita melihat satu kenyataan beberapa waktu yang lalu, sudah tahu India sedang mengalami bencana hebat, sampai orang untuk mengkremasi saja tidak ada tempat karena saking banyaknya yang ngantri. Kok masih bisa masuk ke Indonesia? Bahkan ada pengakuan dari mereka, kalau mereka diperas untuk membayar silahkan bisa masuk. Padahal India sedang bencana besar. Ini artinya sama saja dengan menyalahgunakan kuasa otoritas untuk mempertebal kantongnya sendiri, tidak peduli dengan bangsanya. Akibatnya sekarang Indonesia menjadi nomor 1 di dunia. Bangga enggak, saudara? Seharusnya kita bangga menjadi negara nomor 1. Tapi kalau kehebatannya, ini menjadi negara nomor 1 kok penyakit COVID-nya. Saya katakan ini memalukan. Ya. Kemudian pemakaman dan bahkan kremasi orang yang sudah mati saja masih dikorotin, saudara-saudara. Ya, kemarin saya membaca di sebuah berita ada yang untuk mengkremasi saja harus bayar sampai 65 juta. Bayangkan, saudara-saudara, untuk bakar mayat saja seperti itu. Kalau saya jadi keluarganya, sudah ini terserah mau diapain, saya tidak mau bayar. Masa mau dibiarkan saja? Bau busuk kemana-mana, pasti akan dimakamkan. Orang sudah mati, sudah tidak masalah. Ya, mau masuk surga atau masuk neraka, itu tergantung dari imannya. Kemarin ada satu wawasan yang saya tonton, PPKM ini diperpanjang, maunya diperpanjang terus. Saya berpikir ini adalah konspirasi jahat yang dilakukan oleh pembisik-pembisik orang-orang yang dekat dengan presiden, yang punya agenda politik. Coba kalau misalkan PPKM terus diperpanjang, orang-orang yang lapar bisa memberontak, saudara-saudara, dan negara ini akan chaos. Saya peduli dengan kehidupan negara kita ini, karena saya ingin negara Indonesia makmur. Saya peduli dari sudut kerohaniannya. Karena saya tidak punya kuasa otoritas untuk mengatur sesuatu di negara ini. Tetapi dengan berita yang saya sampaikan, sekarang saja banyak gelandangan-gelandangan politik dan politikus busuk sudah mulai ngintai jabatan presiden, saudara-saudara. Tahun 2024 masih lama. Sekarang sedang ngurusi pandemi. Mari kalau memang mau memajukan Indonesia, tidak perlu harus menjabat jadi presiden. Pikir negara kita. Itu yang seharusnya dilakukan. Bukan sudah kusak-kusuk ngurusi kursi jabatan presiden. Ini baru tahun 2001, masih 3 tahun. Mulai persiapan, Pak. Lah, persiapan untuk apa? Untuk mikir diri sendiri sementara negara ini sedang mengalami masalah kematian massal seperti ini. Itu artinya egois, jahat otaknya.
Kalau sampai negara terjadi chaos, kekacauan, nanti politikus-politikus busuk sama pengusaha-pengusaha gelap hitam bermunculan menyalahkan, padahal ya dari mereka-mereka juga. Kalau memang kita itu sikap hati dan motivasinya mau memajukan negara kita, nggak usah punya jabatan. Apa yang saudara punya, kuasa otoritas apa yang saudara punya, saudara bisa gunakan untuk memajukan paling nggak daerahnya. Itu yang penting, saudara-saudara. Nah, sekarang saya akan lanjutkan lagi. Bagaimana menghadapi kuasa otoritas dunia? Ada dua hal, kita membuka di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat. Di sana dikatakan, kamu berasal dari Elohim, hai anak-anak, dan kamu telah menaklukkan mereka, karena dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Artinya apa? Roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di atas muka bumi ini. Maka gunakan kuasa otoritas yang Yahweh berikan itu kepada kita. Jadi beriman bahwa kita ini sudah memiliki kuasa otoritas dari Elohim. Yang kedua, kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Tadi di dalam kitab Matius 10 ayat yang ke-1 dikatakan apa? Coba kita lihat lagi Matius 10 ayat yang ke-1. Dan setelah memanggil ke-12 muridnya, dia memberikan otoritas atas roh-roh najis kepada mereka untuk mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan setiap penyakit dan semua kelemahan tubuh. Kita lihat lagi di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, namun berapa banyak orang yang telah menerima dia, kepada mereka dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya. Satu lagi di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Namun kamu akan menerima kuasa bila mana Ruach HaKodes datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea dan Somron atau Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi 3 ayat ini dan masih banyak lagi yang lain menunjukkan bahwa kuasa otoritas itu sudah diberikan kepada kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Nah, kalau kuasa otoritas itu sudah diberikan kepada kita, ya jangan kita nyuruh Tuhan terus. Misalkan, Tuhan, sekarang ini Indonesia sedang dilanda COVID. Tuhan, sembuhkan orang-orang yang kena COVID. Kok nyuruh Tuhan menyembuhkan? Tuhan sudah memberikan kuasa otoritas. Jadi jangan menyuruh Tuhan, gunakan kuasa otoritas itu, saudara-saudara. Khususnya di dalam menangani COVID ini. Saya mau tanya kepada saudara, COVID itu ada atau tidak? Ada, COVID itu ada. Karena itu buatan manusia, tapi beritanya dibesar-besarkan sehingga merusak imunitas gara-gara secara psikologis diteror oleh ketakutan. Jadi saya katakan COVID itu ada, bukan tidak ada. Karena itu pemerintah menganjurkan untuk kita menggunakan protokol kesehatan, ya kita lakukan. Ya, sekarang di gereja tidak ada orang. Sehingga ketika saya dan rekan-rekan menggunakan protokol kesehatan tidak terlalu berpengaruh. Tetapi kalau di tempat umum kita harus menggunakannya. Saya saja menggunakan protokol kesehatan, ada masker, saudara-saudara, ya. Jadi bukan kita menganggap enteng. COVID tidak ada. Ada orang yang menyembuhkan COVID, orang yang sakit COVID suruh mangap, suruh membuka mulut kemudian dihirup. Hasilnya apa? Mati semua kan mereka. Karena menganggap COVID itu tidak ada. COVID itu ada, dan saya katakan COVID itu hasil rekayasa konspirasi jahat badan dunia yang punya otoritas kuasa. Kita gunakan kuasa otoritas Elohim untuk meruntuhkan kuasanya. Jadi jangan menyuruh Tuhan melulu, karena kuasa itu sudah ada di tangan
kita, saudara-saudara, jika kita menggunakan kuasa otoritas Bapa Yahweh, siapa yang mengakui? Tadi saya katakan saya sebagai gembala sidang, saya punya kuasa otoritas untuk menikahkan orang. Siapa yang mengakui? Berdasarkan secara etimologi, masyarakat dan semua yang berkaitan dengan hukumnya. Jadi jika kita menggunakan kuasa otoritas Bapa Yahweh, siapa yang mengakuinya? Yang mengakui adalah Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh, dan satan-satan serta kuasa sakit penyakit serta permasalahan hidup yang dibuat oleh setan juga mengakui otoritas Elohim dan bisa ditaklukkan. Nah, sekarang yang jadi masalahnya, kerja otoritas Elohim itu seperti apa? Ada 3 hal. Ya, nanti saya masuk kepada tergantung apakah keberhasilan penggunaan kuasa otoritas Elohim itu. Saya masuk ke ini dulu. Kerja otoritas Elohim itu seperti apa? Yang pertama, memulihkan kekacauan psikologis. Kita membuka di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, ya Elohim kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena tidak ada kekuatan dalam kami di depan laskar yang besar ini yang datang melawan kami, dan kami tidak mengetahui apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ini adalah kasus Yehosafat yang ketika tahu dia akan diserang Bani Amon dan Bani Moab. Kita melihat ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3 sebagai backgroundnya, dikatakan, dan setelah itu terjadilah bahwa Bani Moab dan Bani Amon datang, dan bersama mereka rakyat Amon untuk berperang melawan Yehosafat. Dan mereka masuk serta berbicara kepada Yehosafat dengan mengatakan, suatu laskar yang besar datang melawan engkau dari seberang lautan, dari Aram. Dan lihatlah, mereka ada di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Dan Yehosafat takut lalu menghadapkan wajahnya untuk mencari Yahweh dan menyerukan puasa atas seluruh Yehuda. Jadi ketika mengalami ketakutan, Yehosafat kacau pikirannya, ya. Kenapa? Karena dia merasa tidak mampu, tidak berdaya menghadapi situasi yang ada. Tetapi otoritas kuasa Elohim itu bekerja memulihkan kekacauan secara psikologis. Karena itu di dalam 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-29 dikatakan, dan terjadilah takut akan Elohim pada semua kerajaan negeri-negeri lain itu ketika mereka mendengar bahwa Yahweh telah berperang melawan musuh-musuh Israel. Jadi Yehosafat yang secara psikologis mengalami kekacauan itu dipulihkan pikirannya karena kuasa otoritas Bapa Yahweh. Yang kedua, bagaimana kuasa otoritas Elohim itu? Yaitu mampu menaklukkan alam. Kita membuka di dalam kitab Markus pasal yang ke-4 ayat yang ke-39 dikatakan, dan setelah bangun dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Maka angin pun redalah dan terjadilah ketenangan yang luar biasa. Jadi otoritas kuasa Elohim itu memulihkan kekacauan psikologis, menaklukkan alam, juga bahkan menaklukkan maut atau kematian. Kita membuka di dalam kitab Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Setelah mendekat, dia menyentuh usungan itu dan para pengusung itu masih berdiri. Dan dia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkit. Dan yang mati itu duduk dan mulai berbicara, dan dia menyerahkan kepada ibunya. Kemudian kita lihat lagi di dalam kitab Yohanan pasal yang ke-11 ayat yang ke-43 sampai 44. Dan setelah mengatakan hal-hal itu, dia berseru dengan suara nyaring, Elazar atau Lazarus, keluarlah. Dan orang yang telah meninggal itu keluar sambil terikat kedua kaki dan tangannya dengan kain kafan, dan mukanya masih terbungkus dengan sapu tangan. Yeshua berkata kepada mereka, lepaskanlah dia dan biarkanlah pergi.
Jadi kuasa otoritas Elohim itu selain mampu memulihkan kekacauan psikologis, menaklukkan alam, bahkan menaklukkan maut atau kematian. Dan ini juga berbicara tentang menaklukkan kematian usaha kita. Ya, secara jasmani dengan situasi pandemi seperti ini banyak sekali pengusaha-pengusaha besar yang kolaps, yang bunuh diri, dan bahkan stres karena usahanya mengalami keruntuhan. Sekarang saya masuk poin yang terakhir. Tergantung apakah keberhasilan penggunaan kuasa Elohim. Kita membuka di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Oleh sebab itu aku berkata kepadamu, segala apa saja yang kamu minta dengan berdoa, percayalah bahwa kamu sedang menerima dan itu akan terjadi kepadamu. Jadi tergantung apakah keberhasilan penggunaan kuasa otoritas Elohim. Yang pertama tergantung iman kita. Ya, kita ini sudah diberi otoritas kuasa Elohim, saudara-saudara. Jangan menggunakan kekuatan kita. Artinya ketika kita gunakan, hai kuasa sakit penyakit COVID, kami hancurkan engkau di dalam nama Yeshua HaMashiach. Itu secara dunia supranatural itu terjadi. Nah, tergantung iman kita, percaya atau tidak. Kalau kita percaya, maka apa yang kita ciptakan dalam dunia supranatural, hal itu akan terjadi dalam kehidupan nyata. Cuman tergantung kadang kitanya yang ragu-ragu. Kalau ya sakit panu, Tuhan bisalah menyembuhkan. Tapi kalau ini COVID ini bahaya. Saya katakan COVID memang ada, tapi jangan dibesar-besarkan, saudara-saudara. Ini konspirasi kejahatan dunia yang dilakukan oleh orang, saya tidak perlu sebut nama. Tapi saya punya data bagaimana orang ini jahat dari dulu, pekerjaannya genocide, pembunuhan massal. Nggak usah kita takut. Tadinya biasa-biasa saja, sakit biasa-biasa, giliran hasil positif, wah langsung down semua, dari ujung rambut sampai ke telapak kaki rontok semuanya. Jadi matinya mati ketakutan, saudara-saudara. Yang kedua, tergantung apakah keberhasilan penggunaan kuasa otoritas Elohim. Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di sorga juga di atas bumi. Itu adalah ketika Yeshua mengajar murid-muridnya ketika berdoa itu seperti apa. Dan muridnya kan sudah diberi kuasa otoritas. Jadi kuasa otoritas itu keberhasilannya selain tergantung dari iman, juga tergantung dari kehendak dan rencana Elohim. Jadi kalau kita mendoakan orang sakit, mau orang sakit itu sembuh atau tidak bukan urusan kita. Saya sering mendoakan orang yang secara akal manusia sudah tidak mungkin sembuh, tetapi juga sering mendoakan orang-orangnya mati. Itu bukan urusan saya mendoakan, that's it. Tidak usah, kalau tidak sembuh, waduh bagaimana, itu urusan Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Yang jelas kita sudah menggunakan kuasa otoritas Elohim. Karena itu dalam situasi seperti ini, saudara-saudara, mari kita gunakan kuasa otoritas Elohim. Jangan nyuruh Tuhan, tapi kuasa itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Saya tidak akan memperpanjang firman. Biarlah firman ini akan menumbuhkan semangat, menumbuhkan iman bahwa saudara sudah memiliki kuasa otoritas, termasuk mengusir setan dan sebagainya. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh. Pada pagi hari ini Engkau sudah memberi kesempatan untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah memberikan kuasa otoritas. Biarlah kami dapat menggunakan kuasa otoritas itu berdasarkan iman dan kehendak-Mu, sehingga apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang di atas muka bumi, khususnya di negara kita, yang memiliki wewenang, memiliki kuasa otoritas, tetapi mereka menggunakan kuasa otoritasnya itu untuk memperkaya diri sendiri.
Kami hancurkan kekuatan ini di dalam nama Yeshua HaMashiach. Tangan Bapa Yahweh yang akan menjamah orang-orang jahat seperti itu, sehingga membuat negara kita menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera, sehingga tidak diganggu oleh orang-orang yang menyalahgunakan wewenang. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan isi hati-Mu. Ruach HaKodes akan terus melanjutkannya di dalam setiap hati kami, sehingga kuasa otoritas itu dapat kami gunakan, dan kuasa otoritas itu membawa dampak bagi orang yang kami ucapkan melalui mulut kami. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Pak Sarmujito untuk melanjutkan pengumuman. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, baik saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, untuk menghormati Elohim yang akan memberkati kita. Kami mengucap syukur pagi ini Engkau telah memberikan kekuatan kepada kami. Kami memiliki kuasa otoritas dari Bapa Yahweh. Dan kuasa otoritas itu diakui oleh setan dan kuasa-kuasa dunia. Karena itu kami akan menggunakan kuasa otoritas bagi orang-orang yang dikasihi Tuhan, bagi orang-orang yang sakit, apapun sakitnya, dan bahkan yang sakit COVID sekalipun. Dengan kuasa otoritas yang Bapa Yahweh berikan kepada hamba-Mu, kami hancurkan kuasa sakit penyakit di dalam nama Yeshua HaMashiach. Semua organ-organ tubuh yang lemah, otot, urat, darah, daging, dan tulang, kami perintahkan untuk pulih kembali di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kuasa kesembuhan, kuasa ketakutan sudah dikalahkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemerintah negara kami Indonesia. Engkau memberkati negara kami, khususnya Presiden Joko Widodo, dengan segala visi dan misinya untuk mensejahterakan masyarakat. Kiranya Engkau yang akan menolong. Kami berdoa untuk orang-orang yang hanya bisa nyinyir tanpa memberikan solusi. Kalaupun memberikan solusi adalah solusi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, kami hancurkan kuasa mereka di dalam nama Yeshua HaMashiach. Orang-orang yang menyalahgunakan wewenang, kami hancurkan kekuatannya. Engkau boleh punya kuasa otoritas negara, tetapi karena engkau menyalahgunakan wewenang, kami datang dengan otoritas kuasa Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes. Kami hancurkan kuasa otoritasmu dalam nama Yeshua HaMashiach. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini dan kami akan melakukan aktivitas dalam kehidupan kami. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pagi ini Engkau berkati. Engkau memberkati juga semua yang sudah ikut beribadah melalui internet ini ya Bapa. Biarlah berkat-berkat-Mu boleh turun ke atas mereka. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarcha Yahweh wa yishmercha. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya'er Yahweh pana olecha wikunecha. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana olecha wa yashem lecha shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang beraktivitaslah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Amin.